حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnatih wa ihtada bihadih wa da'a bida'watih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul hafadil hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, yang kita hormati segenap jajaran pimpinan dan pengurus takmir Masjid Al-Falah Darmo Surabaya yang telah menjadi sahibul bait bagi kajian kita majelis sejak Nabi sejak tahun 2011 sampai hari ini. Yang kita takdimi rekan-rekan remaja Masjid Al-Falah Surabaya yang telah berkenan untuk terus menjadi penyelenggara dari acara kita semuanya, kajian kita, dan istiqomah sampai hari ini bersama-sama. Yang kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai ormas dan lembaga, juga instansi pemerintahan dari berbagai tingkatan, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah bermajlis bersama-sama dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita ke majelis ilmu ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Juga karena berhimpun kita dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimak bagian dari kisah hidup beliau, dan juga bersemangat untuk mengamalkan sunnah dan teladannya, maka mudah-mudahan kita semua termasuk yang beruntung untuk disambut beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari telaganya Al-Kautsar, bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan mendapatkan syafaat beliau hingga layak untuk mendampingi beliau di Firdausil A'la. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ungkapan yang lebih menggambarkan apa yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, kecuali apa yang disampaikan Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Anas ibni Malik mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah lagi bercahaya di Madinah dibandingkan hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, dan tidak ada hari yang lebih kelam, lebih gelap di Madinah kecuali ketika hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami semua. Hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang mengguncang seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Seakan-akan meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat-isyarat perpisahan, telah memberikan tanda-tanda akan meninggalkan para sahabatnya, pada hari ketika saat itu tiba, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang siap dengan kenyataan tersebut. Maka mereka dilanda kekalutan-kekalutan. Mereka mengalami keadaan yang sangat berat, kebingungan, kepanikan, ketakutan. Bahkan meskipun Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pada saat Nabi SAW menjelang wafat sudah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, sesungguhnya aku hafal wajah-wajah Bani Hashim ketika mereka menjelang ajal. Aku melihat wajah ayahku Abdul Muthalib. Aku melihat wajah kakakku Al-Haris, kakakku Abu Talib." Kata Sayyidina Abbas, "Dan aku melihat rona wajah yang sama pada Rasulullah SAW pada hari ini. Dan aku hafal, itulah wajah-wajah Bani Hashim ketika hendak meninggalkan dunia ini." Jadi salah satu sahabat yang paling awal menyadari itulah hari perpisahan dengan Nabi SAW adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib,
yang kemudian menyampaikannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan di antara sahabiah selain ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tentu juga yang bersiap akan kepergian kekasih hati Rasulullah SAW adalah putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang mendapatkan bisikan dari ayahnya bahwa telah datang malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW, yang pada saat itu bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah menanyakannya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang ada di depan rumah ayah yang wajahnya tertunduk dan aku tidak melihat pada dirinya satu kesan keramahan sedikit pun. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, dialah sang pemutus segala kesenangan dunia. Dan ayahmu akan segera menghadapi saat itu. Sayyidah Fatimah menangis ketika ayahandanya menyampaikan hal itu kepada beliau dengan berbisik. Tetapi Nabi SAW menyusulkan bisikan kedua kepada telinga Sayyidah Fatimah yang membuat Sayyidah Fatimah tersenyum. Kelak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan peristiwa tersebut akan bertanya kepada Sayyidah Fatimah, wahai putriku, ketika Rasulullah membisikkan yang pertama kepadamu, engkau menangis. Sedangkan ketika beliau membisikkan yang kedua, engkau tersenyum. Sebenarnya apa yang Rasulullah SAW bisikkan kepadamu? Kata Fatimah, sesungguhnya saya menangis ketika Rasulullah membisikkan bahwa beliau akan segera menemui Rabbnya Jalla wa'ala. Tetapi saya tersenyum ketika beliau kemudian membisikkan yang kedua kepada saya, karena beliau mengatakan, wahai Fatimah, engkaulah di antara keluargaku yang akan pertama kali menyusul aku. Dan Sayyidah Fatimah memanglah keluarga Rasulullah SAW yang pertama-tama akan menyusul ayahandanya. Beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di luar keluarga dekat ini, maka sesungguhnya para sahabat sama sekali tidak siap dengan kepergian Rasulullah SAW. Maka ketika kabar bahwa Nabi SAW wafat menyebar ke seluruh penjuru kota, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berduyun-duyun datang ke rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tempat di mana jenazah Rasulullah SAW dibaringkan di dalam. Dan mereka hanya bisa menangis di luar rumah, saling bertanya satu sama lain, terus bagaimana, terus bagaimana. Fakaifal an, sekarang bagaimana, sekarang bagaimana. Tawaffa Rasulullah, Rasulullah SAW sudah wafat. Apa yang akan kita lakukan? Kekalutan para sahabat, kebingungan mereka, ketidakpastian tentang berita wafatnya Rasulullah diperparah oleh kedatangan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu
tidak dapat menerima kabar wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan kemudian beliau di depan rumah ibunda kita Aisyah menghalangi orang datang, lalu mencabut pedangnya. Sayyidina Umar adalah termasuk min aqalil Arab, orang Arab yang paling cerdas, orang yang paling waras, orang yang akalnya paling tegak, orang yang paling pandai di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar ibn Khattab, orang yang biasanya mampu berpikir paling jernih, bahkan di saat segenting apapun. Tetapi cintanya kepada Rasulullah SAW, persahabatannya dengan Rasulullah SAW, ikatan hatinya dengan Rasulullah SAW, pada hari itu Allah tunjukkan betapa dalamnya cinta Sayyidina Umar ibn Khattab kepada Nabi SAW, sehingga seluruh yang bergejolak di dalam hatinya mengalahkan keseluruhan akalnya. Yang dalam gambaran Nabi SAW, kalau iman seluruh manusia diletakkan pada satu anak timbangan, sedangkan iman Abu Bakar diletakkan di anak timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat. Sedangkan dalam soal ilmu, jika ilmu seluruh manusia diletakkan pada satu anak timbangan, sedangkan ilmunya Sayyidina Umar diletakkan di anak timbangan yang lain, maka ilmunya Sayyidina Umar lebih berat. Atau dalam gambaran Rasulullah SAW, beliau bermimpi Jibril memberikan aku minum dari sebuah bejana berisi susu, lalu aku meminum semampuku, lalu aku berikan kepada Umar bejana itu, dan Umar meminumnya sampai habis. Kemudian ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya, di antara para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang diakui memiliki kedalaman ilmu, memiliki kapasitas saqafah, wawasan, akal sehat yang penuh dengan kejernihan, itu Sayyidina Umar. Tapi hari itu memang Allah hendak menunjukkan serasional-rasionalnya Umar, selogis-logisnya Umar, sepinter-pinternya Umar. Dia manusia yang juga bisa kalah oleh perasaan dan gejolak di dalam hati. Sayyidina Umar ibn Khattab tidak dapat menerima kabar wafatnya Rasulullah SAW. Mencabut pedangnya, menodongkannya ke kiri dan ke kanan, berkata, siapa yang berani bilang Rasulullah wafat? Tidak, demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Apa yang terjadi pada Rasulullah hari ini sama dengan yang terjadi kepada Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam menghadap Allah selama 40 hari meninggalkan kaumnya di Gunung Tursina, maka orang-orang juga berkata, Musa wafat, Musa wafat. Nyatanya Musa kembali, kata Umar. Tidak, demi Allah, Rasulullah juga begitu. Rasulullah cuma menghadap Allah, nanti dia akan kembali kepada kita. Berulang-ulang Sayyidina Umar menyampaikan apa yang dikatakan ini. Rasulullah tidak wafat,
cuma menghadap Allah, nanti balik kepada kita. Sama dengan Musa. Musa dulu menghadap Allah sampai 40 hari. Nggak balik-balik sampai dibilang sudah wafat. Ternyata balik. Sama. Rasulullah juga akan balik. Rasulullah juga akan balik. Sebesar itu. Rasa kehilangan itu mengalahkan akal sehatnya. Mengalahkan logikanya, mengalahkan rasionya, mengalahkan semua memorinya bahwa Rasulullah sudah memberikan isyarat tentang kepergiannya. Ketidaksiapan untuk berpisah dengan kekasihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar melangkah lebih jauh. Beliau kemudian mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Maju ke sini, biar aku potong lidahnya. Demi Allah, munafik dia yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Maka orang-orang semakin bingung. Maksud mereka, ini Sayyidina Umar, panutan mereka, yang biasanya paling jernih, yang paling rasional, yang paling logis, yang paling tenang. Dan dia menunjukkan sikap seemosional ini dan seyakin ini bahwa Rasulullah belum wafat. Rasulullah hanya pergi sejenak menghadap kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran dari sahabat yang paling luas ilmunya, yang paling rasional, yang paling logis tindakan-tindakannya, yang paling banyak wawasannya. Dan guncangan emosi atas kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuatnya guncang seguncang-guncangnya. Maka kata para ulama, kita bisa membayangkan bagaimana sahabat-sahabat yang lain yang tidak seluas Sayyidina Umar ilmunya, yang tidak musaqqaf Sayyidina Umar dalam memahami berbagai persoalan, yang tidak selogis beliau, yang tidak serasional beliau. Keguncangan itu tentu jauh lebih parah lagi. Dan begitu, nyaris setengah hari, Sayyidina Umar menodong-nodongkan pedangnya, mengacung-acungkan senjatanya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Munafik dia, maju ke sini, kupotong lidahnya, kupotong tangannya. Terus begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada kita keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kesekian kalinya. Sayyidina Abu Bakar, salah satu keistimewaannya, pemahamannya yang paling dalam tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persahabatan yang paling tulus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar, bahasa kita, sudah mencicil rasa kehilangan terhadap Rasulullah itu sejak beberapa peristiwa sebelumnya. Rasa kehilangannya sudah dicicil. Sudah dia damaikan dan dia tenangkan hatinya untuk itu. Dia siapkan pelan-pelan. Bahkan sejak turunnya ayat, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejak ayat itu turun, ketika para sahabat bertakbir, ketika para sahabat bersuka cita karena Allah memberi kabar gembira
Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, semua sahabat bertakbir, semua sahabat bergembira, semua sahabat bersukacita. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Sambil berurai air mata, sambil menangis tersedu-sedu, sambil bersandar ke dinding seakan tidak kuat menanggung perasaan, Abu Bakar sudah berkata di saat itu, "Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah." Berulang-ulang Abu Bakar menangis. Ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, semua orang bergembira dan berbahagia dengan ayat yang Allah turunkan, datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Kenapa engkau menangis?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Bukankah bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, itu berarti tugas Rasulullah SAW sudah selesai? Dan apabila tugas beliau sudah selesai, bukankah itu berarti beliau akan kembali kepada Allah dan meninggalkan kita semua?" Hanya Abu Bakar yang terfikir hal seperti ini di saat ayat kemenangan itu turun. Demikian pula ketika Nabi SAW di mimbar Masjid Nabawi menceritakan, sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan untuk menjadi nabi dan raja atau rasul dan hamba. Maka dia memilih untuk menjadi rasul dan hamba. Dan dia diberi pilihan apakah dunia dan segala isinya ataukah Ar-Rafiqul A'la. Maka dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ketika Nabi SAW bersabda, lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar menangis sampai air mata membasahi lututnya, menekuk kakinya, dan tersedu-sedu di situ. Orang-orang bertanya, kenapa Abu Bakar menangis? Rasulullah cuma cerita, ada orang disuruh memilih menjadi nabi dan raja atau rasul dan hamba. Lalu dia memilih menjadi rasul dan hamba. Dan dia diberi pilihan, apakah dunia dan segala isinya ataukah Ar-Rafiqul A'la. Maka dia memilih Ar-Rafiqul A'la. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalian tidak sadar yang diceritakan Rasulullah itu dirinya. Dia memilih menjadi rasul dan hamba, bukan nabi dan raja. Dan dia memilih Ar-Rafiqul A'la, artinya kembali kepada Allah, bukan untuk menikmati dunia dan segala isinya. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya aku diizinkan mengambil khalil, kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah mencukupkan di antara kita al-ukhuwah was-suhbah, persaudaraan dan persahabatan. Mulai saat ini, semua pintu yang mengarah ke Masjid Nabawi harus ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini seakan-akan Abu Bakar As-Siddiq mencicil duka citanya, menyiapkan perasaannya untuk kehilangan Rasulullah jauh lebih awal daripada peristiwanya. Menyadari bahwa Rasulullah tidak akan selama-lamanya bersama kita lebih awal daripada para sahabat. Mencicil rasa kehilangan. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Sehingga pada hari ketika Rasulullah SAW benar-benar wafat, Abu Bakar As-Siddiq tenang,
tidak terguncang. Dia sedih, dia kehilangan, tetapi akalnya kokoh, teguh, imannya menjulang, menjaga agar akalnya tetap di tempatnya. Maka benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya iman seluruh manusia diletakkan di anak timbangan, lalu iman Abu Bakar di anak timbangan yang lain, imannya Abu Bakar lebih berat. Iman itulah yang menjaga Sayyidina Abu Bakar di hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar datang dari Shanuh, rumahnya yang ada di pinggiran kota Madinah. Sebagai sahabat utama, kita kadang bertanya, kenapa rumah Abu Bakar jauh dari Masjid Nabawi? Syekh Munir Muhammad Al-Ghatman menjelaskan, karena seringnya Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, sampai-sampai beliau ini rumahnya tidak di pusat kota. Rumahnya tidak di tempat yang strategis, bukan di titik properti yang mahal, tetapi beliau rumahnya jauh di pinggir kota, di Shanuh. Sahabat-sahabat utama yang lain, rumahnya ada di sekitar Masjid Nabawi. Tetapi Abu Bakar, karena seringnya menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka dia tidak punya properti di tempat yang mahal dan strategis itu. Rumahnya ada di tempat yang jauh, di Shanuh. Keuntungan Abu Bakar adalah dia ayah dari Aisyah, istri Nabi, di mana Rasulullah SAW wafat di rumah itu. Di rumah Aisyah. Maka kalau sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang bisa masuk ke rumah Aisyah, tidak berani masuk ke rumah Aisyah untuk menengok jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar datang dengan penuh wibawa dan ketenangan, mengikat untanya, kemudian berjalan memasuki rumah ibunda kita Aisyah, mengucapkan salam kepada putrinya, lalu masuk dan menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jenazahnya ditutupi dengan selimut usang beliau. Tidak ada sahabat lain yang punya keleluasaan seperti ini di rumah Aisyah kecuali Abu Bakar sebagai ayah Aisyah. Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq membuka penutup wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamatinya wajah yang mulia itu. Kemudian Abu Bakar mencium rambut dan dahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ma atyabak fi hayatik." Betapa wanginya engkau dulu ketika hidup ya Rasulullah. Dan betapa wanginya pula engkau sesudah engkau wafat ya Rasulullah. Ini yang dikatakan Abu Bakar pertama kali. Lalu beliau mengatakan, dalam kesadarannya, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua kematian untuk satu makhluk. Jika ini engkau memang telah meninggalkan kami, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua kematian untuk satu makhluk. Mati itu cuma sekali. Maka jika benar ini engkau telah meninggalkan kami ya Rasulullah, fa inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Maka kami ridho. Sesungguhnya kami semua milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup kembali penutup wajah jenazah Rasulullah SAW. Kemudian beliau melangkah keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di luar, sahabat-sahabat masih bertangisan, kalut, bingung, panik, galau, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan Sayyidina Umar masih terus mengayun-ayunkan pedangnya, mengancam ke sana kemari. Mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Maju sini, munafik dia. Potong lidahnya sekarang juga. Berulang-ulang ke sana kemari. Sayyidina Abu Bakar menyadari semua sahabat tidak siap ditinggalkan Rasulullah. Inilah Allah menunjukkan keutamaan imannya Sayyidina Abu Bakar yang bagaikan gunung. Imannya Sayyidina Abu Bakar terhadap qada dan qadarnya Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar melihat suasana itu berusaha untuk menenangkan Sayyidina Umar dengan mengatakan, ijlis ya Umar, ijlis. Duduk Umar, duduk. Tapi Umar, tidak. Demi Allah, wahai Abu Bakar, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Munafik dia. Para sahabat kemudian menyadari, di sini ada dua panutan mereka. Ada Umar yang kalut, panik, marah-marah, mengancam-ngancam. Di sisi lain ada Sayyidina Abu Bakar yang begitu tenang. Biasanya Sayyidina Umar juga tidak seperti ini. Di hari itu memang hari untuk Allah tunjukkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar memilih menyingkir ke tempat yang lebih jauh, kemudian beliau naik ke atas tempat yang agak tinggi, maka para sahabat kemudian beralih dari Sayyidina Umar yang masih mengacung-acungkan pedangnya, mereka mendekat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memuji Allah dan bersolawat, amma ba'tu, kata Sayyidina Abu Bakar, man abada Muhammadan faqad mata Muhammadun. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad makhluk yang saat ini telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyul qayyum, maka Allah hidup kekal selama-lamanya, memelihara seluruh alam semesta. Ini yang dikatakan Abu Bakar pertama kali. Kalimat hentakan kesadaran pertama bagi para sahabat, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad makhluk, dia mati. Dan siapa menyembah Allah, Allah kekal dan mengurus semua makhluknya. Kemudian Abu Bakar membaca ayat yang dulu dibaca Sayyidina Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Ayat yang orang-orang mengira Sayyidina Mus'ab adalah Rasulullah, kemudian menyerang beliau. Lalu orang-orang berkata, kami membunuh Muhammad, qataltu Muhammadan. Lalu Mus'ab masih terus menyelamatkan umat dengan mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falay yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin.
dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah banyak rasul-rasul lain yang diutus Allah. Afa immata au qutila. Apakah seandainya Muhammad mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, maka kalian akan berbalik kembali murtad, meninggalkan keimanan kalian. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang berbalik ke belakang, fala yadurrullaha syai'a, dia tidak memberi kerugian kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah pasti akan membalas orang-orang yang bersyukur. Sayyidina Umar kelak menceritakan kisah ini dengan berkata, seakan-akan ayat itu baru turun hari itu. Seakan-akan kami tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi seperti itu. Seakan-akan aku baru tahu ada ayat itu ketika Abu Bakar membacakannya untuk kami. Di saat itulah kesadaran Sayyidina Umar kembali. Lututnya lemas, dia terjatuh, pedangnya terlepas dari genggaman, dia lunglai kemudian ambruk dan pingsan. Moment of truth, ketika dia menyadari betul bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meninggalkan para sahabat untuk selama-lamanya. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di waktu mereka menerima kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu Abu Bakar ditunjukkan oleh Allah dengan segala keutamaannya menjadi penyelamat umat dari kegoncangan yang sangat dahsyat itu, segera mereka berembuk untuk merawat jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditugaskan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Usamah bin Zaid untuk memandikan jenazah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengurusan jenazah ini segera diselesaikan sehingga para sahabat datang dari berbagai penjuru untuk mensalatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid dipanggil dari kampnya di luar kota Madinah. Karena pada hari itu Usamah bin Zaid mengemban tugas sebagai seorang panglima yang akan memimpin ekspedisi menuju perbatasan Romawi. Dengan 30.000 pasukan bersamanya, berkemah di luar kota Madinah, dan pada saat itu sebenarnya Rasulullah sudah berpesan berangkatkan pasukan Usamah. Tetapi Usamah memohon kepada Abu Bakar dan para sahabat senior agar dia masih tetap berada di dekat kota Madinah, mengkhawatirkan keadaan Rasulullah yang hari-hari itu sakitnya semakin berat pada saat itu. Dan betul firasat Usamah bahwa dengan tetap berada di Madinah terlebih dahulu, dia bisa menghadiri jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Usamah, akan seperti apa penyesalanku kalau aku betul-betul telah berangkat ke perbatasan Romawi, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi pada saat itu Usamah merasa
dia mengambil keputusan yang tepat untuk tidak tergesa-gesa berangkat. Dan kemudian dengan itu dia bisa ikut mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antara sahabat utama, misalnya Ashrun Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin mendapatkan kabar gembira bahwa mereka akan menjadi ahli surga. Ada satu yang tidak dapat menghadiri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang pada saat itu sedang menunaikan umrah di kota Makkah. Adapun kejadiannya memang panjang pada waktu sebelumnya, di mana turun ayat berkaitan dengan peristiwa ini, yakni ketika Talhah berbincang-bincang dengan sepupunya, yakni ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW pada saat itu memutus pembicaraan mereka dan meminta Aisyah masuk ke dalam biliknya. Kemudian Talhah merasa tersinggung. Kita bisa baca kisah ini dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam sebab nuzul turunnya suratul Ahzab ayat yang ke-53. Di mana kemudian Sayyidina Talhah yang tersinggung itu mengatakan, kenapa Rasulullah melarang saya berbicara dengan sepupu saya sendiri? Aisyah ini bukan orang lain, dia sepupu saya. Dan memangnya kenapa? Nanti kalau beliau wafat, tidak akan ada yang bisa mendahului saya untuk melamar Aisyah kok. Jadi terlontar ucapan yang semacam ini dari Sayyidina Talhah bin Ubaidillah pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab dilapori kata-kata Talhah. Marahnya luar biasa. Menghunus pedangnya dan kemudian mengatakan, cabut kata-katamu itu tadi. Demi Allah, pasti akan kuminta Rasulullah untuk menghijab istri-istrinya dan tidak mengizinkan istri-istrinya ketemu lelaki lain lagi. Tepat pada saat Sayyidina Umar mengucapkan kalimat itu, turun ayatnya, Pak. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bertanya, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, hendaklah kalian melakukannya dari balik hijab yang tertutup. Jadi ini salah satu peneguhan kembali dari banyak peristiwa bahwa Sayyidina Umar itu muhaddas, orang yang selalu mendapatkan ilham dari Allah. Sering sekali ucapannya Sayyidina Umar itu sesuai dengan ayat yang sedang turun. Dan itu terjadi lagi. Ayatnya turun persis seperti yang disampaikan Sayyidina Umar. Kalau kalian mau ketemu istri Nabi, harus dari balik hijab. Dan nanti kalau Nabi wafat, kalian tidak diperbolehkan untuk menikahi istri-istrinya sesudah beliau wafat. Ayat ini turun. Begitu ayat ini turun, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah amat sangat menyesal akan kata-katanya, sangat takut kepada Allah. Allah mencabut amal-amalnya dan tidak mengampuni dosanya. Maka pada saat itu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah membebaskan 2 budaknya sebagai tanda taubat kepada Allah. Kemudian berangkat umroh jalan kaki ke Mekah untuk menebus dosa atas ucapannya. Sehingga Sayyidina Talhah bin Ubaidillah adalah di antara sahabat yang
tidak menghadiri jenazah Rasulullah SAW, dan itu akan menjadi hal yang sangat-sangat beliau gelisahkan sepanjang hidup. Kenapa? Ketika pulang dari Mekah setelah umroh dan tiba di Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Khawatirnya Tolhah, jangan-jangan sampai wafat Rasulullah masih marah sama saya. Takutnya Tolhah, jangan-jangan sampai meninggalnya Rasulullah belum ridho dan belum memaafkan saya. Itu. Jadi kita bisa bayangkan kegalauan perasaan Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang tidak menghadiri jenazah Rasulullah SAW karena beliau berada di kota Makkah pada saat wafatnya Rasulullah SAW dan pulang ke Madinah ketika Rasulullah sudah dikuburkan. Pada dinamika yang terjadi selama 3 hari. Jadi jenazah Rasulullah SAW itu 3 hari menunggu para sahabat dari berbagai penjuru yang akan mensolatkan. Terjadi satu peristiwa besar yang disebut sebagai peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, di mana orang-orang Ansor setelah mereka mensolatkan Nabi SAW berkumpul di sebuah balai pertemuan yang disebut sebagai Saqifah atau balai pertemuannya Bani Sa'idah, di mana orang-orang Ansor ini mengkhawatirkan kota Madinah sepeninggal Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa harus segera memilih pemimpin untuk menggantikan Rasulullah SAW memimpin kota Madinah dan kaum muslimin pada umumnya. Mereka berpikiran karena Madinah ini merupakan ibu kota, maka penduduk Madinah lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW yang memimpin dan wafat di Madinah. Dalam permusyawaratan itu mereka sudah mensepakati akan mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin Khazraj, sebagai pemimpin seba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah sendiri tokoh terkemuka yang luar biasa, orang yang paling dermawan di seantero Madinah. Diceritakan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj ini, Bapak Ibu, ketika para muhajirin tiba di Madinah, masing-masing Ansor itu membawa 1 atau 2 muhajir ke rumahnya untuk ditampung. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah membawa 82 orang muhajirin untuk ditampung di rumahnya. Dia mensekat-sekat rumahnya yang besar untuk ditempati oleh para muhajirin tersebut. Ansor lain bawa 1, bawa 2. Sa'ad bin Ubadah membawa 82 muhajirin. Saking besarnya cintanya kepada Rasulullah dan para muhajirin. Dia punya anak namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah, yang tidak kalah dermawan dari bapaknya. Kalau bagi-bagi duit tidak hitungan, kalau ngasih pinjem gak pernah nagih. Saking baiknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini. Sampai suatu hari di awal-awal hijrah, Abu Bakar dan Umar itu pernah rasan-rasan di depan Nabi SAW dan di depan Sa'ad bin Ubadah. Anak muda kayak Qais ini, kata Abu Bakar dan Umar, kalau dibiarkan
Yang bangkrut bapaknya, kasihan. Oh, harta bapaknya dipakai untuk segala kebaikan, bagi-bagi temennya, traktir-traktir temennya, muhajirin, ngasih itu. Yang menikah dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih. Oh, kata Abu Bakar dan Umar, ini kois kalau dibiarkan, harta bapaknya habis nanti. Sa'ad bin Ubadah, Pak, dengar itu, apa yang dia katakan? Dia berdiri dan berkata, ya Rasulullah, siapa yang akan membela aku kalau Abu Bakar dan Umar mengajari anakku supaya pelit dengan mengatasnamakan aku. Maksudnya bapak, saya nggak keberatan kok anak saya begitu. No problem kok. Kalian kok bukan bapaknya kok mempermasalahkan gitu. Saya ingin menggambarkan kenapa orang Ansor memilih Sa'ad bin Ubadah? Karena memang sepemurah itu, sebaik itu, sebesar itu pengorbanannya untuk Islam. Sa'ad bin Ubadah. Kelemahan beliau satu, rasa cemburunya dan ghirah asobiyahnya sangat besar. Satu hari dia membawa pedang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya menemukan seorang lelaki bersama istri saya akan pukul pakai pedang sampai nggak bisa bicara lagi, sampai nggak bisa bersuara lagi. Saking cemburuannya dia itu, kalau ada laki-laki kok ngobrol sama istrinya, bakal dia pukul pakai pedang sampai tidak bisa bersuara lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Ketahuilah Rasulullah lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah, dan Allah lebih maha pencemburu daripada semua makhluknya. Itu untuk menggambarkan satu sifatnya lagi, Sa'ad bin Ubadah itu pencemburu. Yang berikutnya adalah ghirah asobiyahnya Sa'ad bin Ubadah ini besar. Ada satu peristiwa begini. Ketika terjadi hadisul ifki, berita bohong, fitnah bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, kisah yang sangat terkenal. Kan kita tahu, penyebar kabar bohong ini adalah kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi karena kemudian menjadi satu isu yang merusak suasana kota Madinah, Rasulullah yang kemudian resah itu berdiri di atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui dari keluargaku, dari istriku kecuali kebaikan. Kenapa ada di antara kalian yang tega mengatakan yang buruk-buruk tentang keluargaku itu? Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui tentang sahabatku yaitu Sofwan kecuali kebaikan. Kenapa ada di antara kalian yang tega mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya? Ini Rasulullah ngendika di atas mimbar. Berdiri seorang tokoh Ansor dari suku Aus. Namanya Ubadah bin Samit. Ya Rasulullah, tinggal engkau sebut namanya. Siapa penyebar berita bohong ini? Demi Allah, kalau dia berasal dari kalangan suku Aus, saya yang akan memenggal lehernya. Dan jika dia berasal dari Khazraj, biarkan saudara-saudara Khazraj yang memenggal lehernya. Atau kalau orang-orang Khazraj tidak bisa, maka saya siap ditugaskan memenggal lehernya. Kata Ubadah bin Samit. Nah, mendengar Ubadah bin Samit ngomong begini, Sa'ad bin Ubadah ini terpancing. Bahasa Jawanya kemeropok. Dia berdiri kemudian mengatakan begini, "Heh, kamu berani ngomong begitu karena kamu tahu orangnya dari suku saya, suku Khazraj. Coba kalau orangnya dari suku kamu, kamu pasti gak mau ngomong begitu." Karena memang
Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari suku Khazraj. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, kamu berani ngomong begitu karena kamu tahu orangnya ada di antara kami. Coba kalau orangnya ada di antara kamu, kamu pasti gak ngomong begitu. Gitu. Marah Ubadah bin Samit. Oh ini, pimpinannya ini. Ini mau melindungi orang-orang munafik. Yang melindungi orang munafik, pasti juga munafik. Oh langsung Ubadah bin Samit cabut pedang, seluruh Khazraj juga cabut pedang, orang Aus cabut pedang. Hari itu nyaris pertumpahan darah di Masjid Nabawi antara suku Aus dan Khazraj. Gara-gara siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Gara-garanya. Tapi memang sifatnya Sa'ad bin Ubadah gampang kebakar pada perkara-perkara fanatisme. Pada saat mau Fathu Mekah, bendera Ansor itu yang megang Sa'ad bin Ubadah. Kan ada bendera Muhajirin dipegang Zubair bin Awam, ada bendera Ansor dipegang Sa'ad bin Ubadah. Sampai di atas bukit, di atas kota Mekah dia ngomong, wah, hari ini dihalalkan yang haram. Tanah haram akan menjadi tanah tempat ditumpahkannya darah penjahat-penjahat Quraisy. Hari ini Quraisy akan dihinakan dan kebenaran akan tegak. Sahabat-sahabat Nabi bisiki Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah bilang hari ini dihalalkan yang haram. Dia akan menumpahkan darah semua orang Quraisy di Masjidil Haram. Begini-begini, gimana ya Rasulullah? Panggil putranya. Panggil putranya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Rasulullah bilang, nak, bendera ayahmu kamu yang bawa. Kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang minta ayahnya, ayah, ditugaskan Rasulullah, benderanya katanya yang bawa yang muda saja. Ayah kan sudah sepuh, biar saya yang bawa gitu. Kata Nabi SAW, hari ini hari kasih sayang, hari pengampunan, hari perdamaian. Tanah haram akan tetap menjadi tanah haram dan Quraisy akan dimuliakan. Jadi itu sifatnya Sa'ad bin Ubadah yang tadi dipilih oleh orang-orang Ansar sebagai calon pemimpin mereka. Situasi ini genting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seseorang melaporkan hal ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka keduanya segera menemui Abu Bakar As-Siddiq yang masih sibuk menerima tamu-tamu yang akan mensolatkan jenazah Nabi SAW. Kata Umar, Abu Bakar, ada urusan penting, segera kita harus selesaikan. Ada apa? Orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengangkat khalifah untuk menggantikan Rasulullah dari kalangan mereka sendiri dan tidak mengajak kita bermusyawarah. Abu Bakar mengatakan, ayo segera berangkat. Bertiga mereka berangkat ke Saqifah Bani Sa'idah. Mereka melihat Sa'ad bin Ubadah yang sakit demam, diselimuti di pinggir, tapi orang-orang Ansor sudah aklamasi. Pokoknya kami sudah punya pengganti Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah akan menjadi pemimpin kota Madinah. Kata Abu Bakar, boleh saya bicara sebentar? Silahkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya Rasulullah SAW berasal dari kalangan Quraisy dan termasuk di antara para muhajirin. Dan beliau telah memimpin kita semua dan menjadikan kalian, wahai orang-orang Ansor, sebagai wazir-wazirnya, sebagai yang selalu dimintai pertimbangan tentang berbagai urusan di sekitarnya. Maka wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya bangsa Arab tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dari kalangan Quraisy. Kata orang-orang Ansor, wah, kok bisa gitu? Iya, kalian tahu sendiri. Orang Arab tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dari kalangan Quraisy. Kalau begitu, ada pemimpin dari kalian, ada pemimpin dari kami. Satu-satu. Kata Abu Bakar, demi Allah, wahai orang-orang Ansar, nahnul umara,
wa antumul wuzara. Yang akan menjadi amir itu dari kalangan para sahabat muhajirinnya Rasulullah. Sedangkan kalian adalah para wazirnya, yang tidak mungkin para amir ini akan memutuskan urusan kecuali setelah bermusyawarah dengan kalian. Itu yang aku jaminkan. Maka bersamaku ini ada dua orang yang paling utama di sisi Rasulullah SAW. Kalian kenal Umar Al-Faruq, yang kemudian dia selalu bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan kalian tahu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminu hadhil ummah, orang kepercayaannya umat ini. Maka siapa di antara mereka berdua yang akan kita baiat? Aku ridho. Pilih di antara mereka berdua. Sayyidina Abu Ubaidah gemeteran. Loh, kok tadi aku gitu? Gemeteran. Sayyidina Umar, enggak gitu. Justru kami yang akan membaiatmu, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Umar, engkau lebih kuat daripada aku. Kata Sayyidina Umar, kekuatanku ini cuma akan menjadi pembela bagi keutamaanmu. Ulurkan tanganmu Abu Bakar, aku akan membaiatmu. Maka kemudian Sayyidina Umar membaiat Sayyidina Abu Bakar, diikuti Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kemudian seluruh orang-orang Ansor yang ada di Saqifah Bani Sa'idah, termasuk Sa'ad bin Ubadah, percaya kepada apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka akhirnya kemudian semua membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, apa yang dialami para sahabat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Aiman radhiyallahu anha, ibunda Usamah bin Zaid. Ummu Aiman yang dulu ketika Rasulullah kecil mengasuh beliau. Dan mereka mendapati Ummu Aiman sedang menangis. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Ummu Aiman, apa yang menjadikan Anda menangis? Bukankah Rasulullah SAW sudah berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mulia di sisi Allah, dan tidak lagi sakit dan tidak perlu kita khawatirkan? Kata Ummu Aiman, aku tidak menangisi Rasulullah SAW. Beliau sudah baik keadaannya dan mulia di sisi Allah. Aku menangisi kita semua. Karena sekarang hubungan kita dengan langit sudah terputus. Dulu kalau kita punya masalah, maka Allah akan menurunkan ayat untuk menjawab masalah itu melalui Rasulullah. Sekarang kalau kita punya masalah, akan kemana kita mengadu? Mendengar penuturan Ummu Aiman, Abu Bakar dan Umar yang menangis kemudian. Pada beberapa waktu sesudahnya, datang beberapa orang dari luar kota Madinah untuk menziarahi Rasulullah SAW. Lalu mereka berada di luar Masjid Nabawi, menangis-nangis meratap-ratap. Abu Darda, sahabat mulia, mendatangi mereka dan kemudian berkata, apa yang membuat kalian menangis dan meratap-ratap? Kata orang-orang ini, betapa celakanya kami ini. Sesungguhnya kami sezaman dengan Rasulullah, bisa bertemu Rasulullah, tapi kami kesini Rasulullah sudah wafat. Kami jadi tidak bertemu Rasulullah SAW. Kami menjadi orang-orang yang sangat rugi karena tidak bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis meraung-raung mereka. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, diam kalian. Betapa banyaknya orang-orang yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk disungkahkan wajahnya ke dalam neraka jahanam karena mereka mengingkari apa yang beliau bawa. Memangnya kalian bisa menjamin kalau kalian kemarin-kemarin bertemu Rasulullah, maka kalian pasti akan beriman kepada apa yang beliau bawa? Tidak. Cukup hentikan tangis kalian, syukuri hidayah yang kalian terima, menjadi seorang muslim yang baik, dan bangkitlah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu hendaknya yang menjadi panduan kita. Meski kita tidak sempat berjumpa Nabi SAW, tapi kita punya semangat tanpa perlu menyesal, karena Rasulullah merindukan kita yang tidak pernah berjumpa dengannya, selama kita mengucapkan salawat ketika mendengar namanya, membenarkan apa yang dibawa, dan bersemangat mengamalkan sunnah dan teladannya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.